ولكن اللهم أغنني بعلمي وزينني بحلمي وأكرمني بالتقوى وجنبني بالعافية ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan terangkan bagian-bagian utama dari bangunan bendung, ya. Bagian utamanya di sini. Yang pertama, bangunan pengelak. Di sini fungsinya untuk mengarahkan atau membelokkan air, sungai ke bangunan pengambilan jaringan irigasi. Kalau kita lihat di gambar yang ini, saya lari ke sini. Ini adalah lokasi as dari bendung Rababakawir. Rababakawir itu, bendung pengelaknya itu kapan kita buat? Pengelak itu di saat kita mengerjakan fisik dari pembangunan bendung yang ini asnya yang merah ini. Ya, ini asnya. Kemudian di mana dia bangunan pengelak itu atau bangunan pengarah untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi ini? Kita buat sekitar daerah sini, ya, di sini dia. Akhirnya kalau digambar, mudah-mudahan bisa kelihatan. Misalnya kali ini, bendung, ini sungainya itu, ini as, ya, ini as bendung yang akan kita kerjakan. Akhirnya sebelum awal kita mau mengerjakan bendungan itu, pengelaknya itu kita buat ke arah sini, ke arah sini, ya. Baru di lari ke belakang, ke sungainya lagi. Nah, inilah yang namanya pengelak. Nah, pengelak itu letaknya apa, di mana? Di sini dia. Akhirnya sebelum proses pekerjaan bendungan ini dikerjakan, ya, kita harus buat pengelak dulu, bangunan pengelak. Nah, bangunan pengelak ini bentuknya bisa berupa bronjong, seperti ini, seperti ini. Ya, ini model penampang dari bangunan pengelak. Tingginya berapa ya? Kira-kira setinggi air normal. Ya, setinggi kira-kira air normal. Kalau sungai ini airnya normal 1 meter atau 1,5, ya ini harus dibuat 1,5 meter, ya. 1,5 meter. Ya. Nah, gunanya untuk apa, ya? Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang ini. Ya. Nah, ini kebetulan ini adalah yang saya kerjakan tahun 2005, ya. Rababakar komplek. Wirnya Rababakar komplek itu model sungainya nggak seperti ini. Terus ke sana. Ya. Oke, saya balik ke slide ini. Kemudian untuk menaikkan muka air sungai, jadinya bangunan air ini yang bangunan pengelak itu ini menaikkan air kemudian dialirkan ke arah sini. Nah, jadinya langsung kayak seperti pre-intake, ya, tidak punya pintu. Jadinya air yang setinggi ini dia mengalir ke arah sini. Ya. Karena Rababakar komplek itu di sini itu adalah dia model geologinya itu bukit, ya, perbukitan. Sehingga di daerah ini dia tanahnya keras sekali. Nah, ini nanti di bagian yang ini karena tingginya posisi bendung ini udah agak tinggi, jauh di atas, sehingga tinggal kita menaikkan setinggi bendung. Nah, kebetulan bendung ini direncanakan 4 meter, ya. 4 meter dulu. Rababakar ini direncanakan 4 meter, kemudian kita bikinkan jaringan irigasinya ke arah sini. Nah, nanti jaringan irigasi ini kalau di layout jaringan irigasi warnanya biru, ya. Biru titik-titik, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, ya, mengatur elevasi muka air sungai
menjadi bendung gerak. Nah, jadi bisa, kenapa kita bilang bisa kita gerakkan, bisa kita bisa kita rubah supaya ini kalau seandainya kita butuh air cepat kita bongkar. Bergerak dalam arti kata hanya di tempat, bisa dibongkar. Sehingga bangunan yang namanya pengelak ini bisa dibuat dari pasir yang ditumpuk-tumpuk berisi dimasukkan ke dalam karung. Ya. Adanya karung ini banyak sekali, jadinya selebar sungai ini, kemudian tingginya seperti ini. Nah, ini nanti disusun ini. Adanya karung itu disusun, seperti ini. Terus kita susun. Jadinya air itu bukan tidak ada yang sebenarnya ada, tetapi sedikit kemungkinannya pekerjaan konstruksi di daerah yang belakang ini bisa terlayani atau bisa dikerjakan. Ya. Itu fungsinya. Kemudian bangunan pengambil. Bangunan pengambil ini biasa kita namakan intake. Ya. Intake itu seperti saya katakan tadi, ada pre-intake, ada intake yang betul-betul kita buat permanen. Ya. Kita buat permanen intake itu. Nah, jadinya intake itu kalau misalnya di raba-raba itu gambarnya kayak seperti ini. Nah, ini intake di raba-raba. Ini adalah bangunan intake yang permanen yang ini. Ya, ini. Nah, kalau tadi kan pengelak kita buat di sini kan? Di sini pengelak itu. Nah, kalau kita lihat dari Demak, bendung raba-raba Kaudir yang paling ekstrim, ini modelnya. Ayo, silakan. Nah, ini adalah intake yang permanen. Nah, kalau kemarin kita lihat yang di bendung Keruh itu permanen dia, sangat permanen sekali. Dan model intake yang di bendung Keruh itu tidak sama dengan yang ini. Ya. Kalau di bendung Keruh itu kemarin karena sedimennya terlalu tinggi, ya, intake itu langsung berfungsi sebagai bangunan kantong lumpur atau saluran pembilas. Ingat, bukan pintu penguras ya. Kalau pintu penguras itu ada di sini dia. Ini dia. Pintu penguras itu ada di sini. Pintu pembilas itu ada di hilirnya. Kenapa harus dibilas? Karena sepanjang ini, misalnya di bendungan Keruh itu, ini adalah dimensinya beda. Ya, kalau di bendungan Keruh, kebetulan tadi malam sudah saya buka videonya, nanti kami edit ya. Bagus videonya itu bisa dia kering. Modelnya di Keruh itu ini. Begini. Begini dia di Keruh itu. Ini kan, di sini tempat kita berdiri kemarin. Nah, inilah yang dikatakan fungsinya untuk menguras. Ya, jadinya sepanjang ini, ya, sepanjang bangunan ini, terus sampai ke sini modelnya seperti ini. Tempat kemarin kita berdiri di bangunan penguras yang menuju ke arah sungai itu, di sini nanti akan dibuat pintu yang kemarin kita lihat. Nah, ini kan begitu tinggi sekali kan? Sampai kita buatkan di sini rumah gagak pintu. Kemarin di sini di bendung raba-raba di Keruh. Di Keruh itu. Nah, kalau di sini tidak ada. Kenapa tidak dibuat bangunan kantong lumpur yang ada di sini tidak kita buat karena airnya itu jernih. Tingkat sedimentasinya ya, tahun 2005 saat saya berkunjung ke sana itu, waktu desain itu, dia air itu sangat jernih, dingin, suhunya 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita mandi itu kayak es gitu. Dingin sekali, bisa diminum. Nah, kan sampelnya saya bawa. Dibawa dari Rababaka itu sebanyak 150 sampel air. Saya pakai botol aqua yang 1 liter itu. Nah, itu full itu, mobil backup itu full. Nah, tapi sampai ke sana itu sebelum sampai kita pakai kuda saat itu. Ya. Jadinya untuk menuju daerah yang ini itu saya dulu pakai kuda karena masih alami dia.
masih alami dia. Ya. Sehingga itu nanti tanggung jawab kalian di saat ini udah berusia 25 tahun atau 25 tahun, kalian harus kontrol. Mungkin kita sudah mati nanti, kita nggak tahu kan? Itu adalah tugas kalian nanti. Tugas kalian untuk mengontrol lagi. Siapa tahu mungkin kalian jadi pejabat PU, jadi menteri PU. Ini bangunan-bangunan irigasi yang ada di Mataram ini kita harus di NTB dan kita koreksi. Ya, tentunya kalian nanti akan bekerjasama dengan PUPR. Ya, kontrol semua bangunan-bangunan itu. Jangan sampai kalian tidak bisa mengontrol. Nah, itulah intake yang tetap ya. Nah, kalau tadi kan kemarin pernah saya contohkan bahwa bangunan yang ini berupa bendung karet. Yang saya contohkan di bendung Baturiti. Ya, bendung Baturiti itu awalnya adalah dia bendung tetap dia. Karena polusi dan perubahan fungsi lahan, kan di sini ada tempat pembuangan sampah di Kongo ya. Nah, airnya itu masuk ke sini, sehingga sedimennya itu cepat sekali numpuk, sehingga boleh saya katakan air itu di sini sudah tercemar, sehingga dibuatkanlah saat itu ini adalah bendung karet atau bendung kerak, supaya bisa kita bilas di saat hujan besar. Ini kita tutup intiknya, ini kita bilas semua. Ya, seperti itu. Nah, itu utamanya bendung karet pada kasus di Baturiti itu. Ya. Nanti boleh kalian ke sana rame-rame atau sendiri-sendiri boleh, sambil lewat boleh. Kan ada sekarang di sana PLTG ya kalau tidak salah. Pembangkit listrik tenaga diesel atau pembangkit listrik tenaga air yang dari laut. Yang dulu yang merencanakan itu adalah Profesor Hadi, dekan kita dulu. Tahu Profesor Hadi itu? Pak Prof Hadi yang sudah almarhum meninggal dunia. Dia yang merencanakan sama teman-teman dari Kusin dulu. Nah, dibangunlah di Jeranjang itu. Nah, setelah dia dibangun, nah, sampai daerah itu di PLTD itu dia adalah luas, termasuk luas areal irigasi dari Baturiti. Maka saya katakan tadi, tolong nanti kalau kalian sudah menduduki posisi yang bagus di sana, jangan sampai tidak mengontrol semua bangunan yang ada, bangunan-bangunan air yang ada. Kemudian kita lihat di sini ada bangunan penguras. Bangunan penguras saya katakan bahwa posisinya itu berbeda. Kalau kita lihat di sini bangunan penguras itu kita buat di sini ya. Nah, bangunan penguras itu kita buat di sini. Dia bersamaan menyatu sama bendungnya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang ini bangunan penguras itu ada di sini. Yang ini dia. Ya. Jadi bangunan penguras itu yang ini, yang elevasinya 14350. Nah, kalian kan elevasi tanah asli ya. Ini kan dinaikkan 1 meter kan? Ini elevasi pas tempat kita berdiri. Jadi ini perbedaannya 1 meter. Ya. Ini adalah bangunan penguras. Ya. Ini posisi bangunan penguras. Kalau yang ini, seperti yang saya katakan tadi, saya terangkan di Bendungan Keru, karena dia sekaligus sebagai kantong lumpur, namanya bukan bangunan penguras, tapi bangunan pembilas, ya. Bangunan pembilas kantong lumpur, itu yang perlu diingat. Karena kemarin ada kakak tingkatmu yang sudah selesai bertanya, pekerjaannya itu dia keliru. Rumus yang di sini beda dengan rumus yang di sini dipakai. Ya. Ingat, beda rumusnya itu nanti. Jangan sampai kalian keliru menggunakan rumus. Ya. Ingat, kalau ini kita desain berdasarkan sedimentasi. Ada faktor sedimen di sana. Sehingga modelnya seperti ini. Ya. Model bangunannya tidak seperti ini. Tetapi kalau bangunan penguras itu sendiri, dia menyatu dengan struktur bendungnya. Nah, kalau bendungnya misalnya kolam oraknya seperti ini,
Ya. Kemudian ini adalah bendungnya. Misalnya ini bendung. Penguras itu dia posisi elevasinya sama dengan yang ini. Nah, begini dia. Ya. Ini kalau kita lihat, kita potong dari posisi yang ini. Ke arah sana kita potong. Ya. Kalau ini gambar ini kita potong denah dari bendung ini, modelnya seperti ini. Jadi pintu penguras itu ada di sini dia. Pintu penguras bangunan. Yang di sini yang kemarin kita lihat itu ini keruh, ya kan dia langsung ke sungai kan. Tapi di keruh itu dia modelnya di sini dibuatkan bangunan pengarah. Bangunan pengarah kembali kan? Ada bangunan pengarah masuk ke sini kemudian masuk ke intik. Ya. Nah, sehingga yang ini elevasinya ada pertanyaan kemarin, ini harus lebih rendah daripada elevasi intik. Kalau elevasi yang ini mengikuti elevasi dasar sungai, ya, itu dasar perencanaannya. Kemudian kalau elevasi intik itu pasti ada di atas ini, minimal di sini. Di sini kita buat, ini dia. Jadinya ini beton kalau yang ini. Nah inilah pintunya untuk intik. Nah pintu intik itu ada di sini. Kan begini dia bentuknya. Gitu jadi kan? Ini dia yang kita kemarin putar itu. Ya. Kemudian ada lagi bangunan ke arah sini kita bikinkan pintu dia. Di sini. Ini ada pintu. Di sinilah dia nanti akan diputar juga yang ini. Yang ini. Ini dua. Ya. Pintu penguras diputar lewat sini. Pintu intik dibuka lewat samping. Ya. Ada pertanyaan kemarin. Apakah intik ini selalu bersamaan dengan lokasi yang ini? Tidak mesti selalu. Tidak mesti selalu. Ya. Bisa saja intik ini taruh di muka. Ya. Contoh misalnya gini. Ini kan intik ini di sini. Bisa saja sayap ini setaruh lagi ke sini. Saking airnya banyak, mungkin ini terlalu curang, dalam gitu kan. Sedangkan intik kita hanya butuh di atas 3 meter misalnya. Boleh di sini. Boleh kita buat di sini asalkan ini di pengaman tebingnya ada. Kita bikinkan bangunan, lalu bikinlah yang ini. Ya, boleh. Kalau di bendung bagaimana? Di embung bagaimana? Itu kadang-kadang intik itu bukan satu. Ada di muka satu, ada di tengah satu, ada di sebelah sana satu. Itu embung sama dengan bendungan. Ya. Nah, apa yang menentukan itu? Yang menentukan adalah model dari topografi masing-masing. Contoh misalnya bendungan Batu Bulan. Bendungan Batu Bulan itu dia tidak memiliki intik ini bersamaan dengan bangunan yang ini. Kapardemnya bendungan Batu Bulan itu 2 kilo. 2 kilo. Di kilometer 1 meter, kalau di kilometer 1 mungkin. Itu kalau tidak salah, waktu kita survei itu ada di sana bendung pintu intiknya. Pintu pengurasnya di mana? Bukan di sini. Itu beda ya. Ingat, menempatkan posisi dari bangunan utama yang ini itu tergantung dari model topografi. Jadinya tidak selamanya seperti ini. Ya, bangunan itu tidak selamanya seperti ini dia modelnya, denahnya itu. Ya, sehingga kan selalu saya katakan, tugasmu itu ya, tolong disesuaikan dengan kondisi topografi masing-masing supaya kalian tidak salah. Ya. Jadinya ini tidak bisa dicontek, tidak bisa dijiplak. Lain lokasi, modelnya lain. Itu kalau di SDA, sumber daya air. Beda, lain dengan struktur. Kalau struktur boleh kita jiplak gambar, asalkan luas lahannya memenuhi, asalkan dia flat bisa juga. Ya.
Nah, kalau ini kemungkinan besarnya tidak bisa dijiplak. Apa yang membuatnya tidak bisa dijiplak? Karena kadang-kadang lebar sungainya beda, model topografi kirinya beda, model topografinya kanan beda. Ya. Kemudian as sungainya itu panjangnya juga beda, material jenisnya juga beda, sehingga model penggambarannya yang ini dari struktur ini tergantung. Ya. Model struktur yang ini yang saya gambarkan begini, secara gamblang ini tergantung dari jenis batuan yang ada. Bisa ini dirubah. Bentuknya begini. Bisa saja sampai begini. Ini dari beton ini misalnya. Kan udah berubah kan? Apa yang menandakan ini bisa nggak seperti tanahnya yang di bawah fondasi itu? Ya. Nah, tapi kalau yang tadi yang saya gambarkan modelnya kayak seperti ini kayak seperti ini apa? Ini tanahnya di bawah itu adalah tanah keras, tanah cadas. Ya, ingat bro. Makanya saya bilang tidak bisa dijiplak. Gambar ini tidak bisa dijiplak. Kalau di bendungan, adimbung, di bendungan itu tidak bisa. Makanya semua bangunan air yang berskala besar itu beda gambarnya, beda penanganannya. Itu yang harus kalian perhatikan. Saya balik ke slide yang ini. Nah, tadi saya katakan kantong lumpur sekarang. Tapi penguras sudah. Nah, saya balik lagi bahwa fungsi penguras adalah untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke dalam jaringan saluran irigasi. Sehingga di dalam permasalahan ini saya ulang lagi sedikit. Begitu kalian memulai di dalam mendesain jaringan irigasi, mendesain bendungan, mendesain embung, yang paling pertama kali kalian lakukan adalah 3 hal. Ya, survei, investigasi dengan data curah hujannya, hidrologi ya, yang kedua geologinya, yang ketiga yang tidak boleh terpisah dari awal dari perencanaan adalah sedimen. Jadi sedimen itu sebelum kalian bangun bendung ini harus dianalisis dulu sedimennya. Itu harus kalian harus kalian selidiki. Berapa D20-nya, berapa miligram, berapa liter per detik. Miligram, liter per detiknya berapa yang masuk ke pom sungai itu. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan. Untuk menganalisis model sedimen itu yang diambil adalah ambil asnya di sini, ambil sampel sini 1, sampel sini 1, di sini 3, sini 3, sini 3, sini 3, sini 3. Ya kan? Perlu di atas perlu. Nah, kalau di sungainya 3 berarti yang kiri kanannya 2. Berarti 5. Ya. 5 sampel dalam satu as. Dalam satu patok P5 misalnya, 5 sampel air, 5 sampel sedimen. Ya, itu yang perlu diingat. Sehingga nanti kenapa harus 5 yang atas? Karena kan air yang di sekitar sini kan model begini kan. Kalau seandainya ini adalah sawah, kan air itu kan mengalir ke sini kan. Material tanah yang di sekitar ini kan otomatis ada yang masuk ke sungai. Yang ke arah kiri juga kan, misalnya kalau ini adalah hutan atau sawah dan lain sebagainya kan masuk ke sini. Jadinya sedimen itu titiknya 1, titiknya 2, titiknya 3. Di sini kalau airnya segini, tinggi airnya adalah segini. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya masih ingat sama almarhum Pak Yudono di saat saya menganalisis sedimen pasti dulu saya diajarkan seperti itu. Jadinya 5 sampel dalam satu titik. Kalau seandainya dibuka 5 kali 5 25 ditambah 5 kali 5 50 kan? Itu tetapi ingat berapa ini jaraknya sampel ini pengambilannya. Nah, minimal katakan sampai 1000 meter atau 1 kilo kan? Karena ingat nanti bahwa backwater
ketinggian bendung, misalnya kalau bendungnya ini adalah 4 meter, nah misalnya kan delta X-nya ini yang kalian hitung menggunakan metode standar step method atau menggunakan secara visual di lapangan, ketemu misalnya 1 kilo dengan ketinggian 4 meter ini atau 4 sampai 5 meter ini, kan tinggi sekali kan diameternya. Nah sejauh itulah kalian nanti akan memprofilkan potongan ini. Nah untuk sama. Kalau 1, 2, 3, 4. Nah jaraknya berapa? Apakah per 50? Apakah per 100? Kalau 100 artinya 5. Kalau 50 artinya 10 kan? Artinya ke belakang juga seperti itu 20 kan? 20 kali 5 berapa? Nah 100 sampel kan? Itulah yang akan kalian bawa ke lab nanti. Ya, jangan sampai lupa nanti di dalam pendesain bendung sedimen itu adalah sangat berkurang. Kemudian yang keempat, kantong lumpur di sini merupakan pembesaran potongan melintang saluran sampai panjang tertentu. Kenapa dia bilang sampai panjang tertentu? Karena tadi sedimen yang masuk itu tinggi. Bisa 50 meter Pak? Bisa. Nah, asalkan sedimen suspended-nya, sedimen melayangnya itu dia kecil. Tapi kalau yang di keruh kemarin itu kan 150-an, 150 meter kan? Sedimennya apa yang di keruh itu? Itu kerikil, pasir. Ada suspended itu juga 3 sedimen yang masuk di sana. Nah itu yang belum ada yang meneliti. Kalau ingin membandingkan volume sedimentasi bendung keruh, bendung Nyurbaya, bendung Ireng, mana yang paling besar? Itu bisa diangkat jadi bahan skripsi kalian. Kebetulan itu belum diangkat. Nah, kalau ingin mau mengangkat silahkan. Yang ada datanya itu adalah bendung keruh di saya. Kalau kemarin yang di bendung Nyurbaya itu sedikit saya dapat. Itu masih tersimpan di PUPR. Karena PUPR yang menganalisis sedimen. Supaya kenapa dianalisis di sana? Supaya apa yang kita teliti, apakah kekuatan bendungnya, apakah umur usia bendungnya, itu PUPR yang harus kita lapor dulu. Dia juga menganalisis di sana. Ada laporannya di rumah. Tipis sekali. Yang ada di sana apa? Gradasi butiran. Ingat, kalian sudah dapat geologi, ya, analisis gradasi butiran itu jangan sampai lupa, itu tetap terpakai itu. Berapa gamma drainnya, berapa gamma satnya, itu terpakai semua, berapa UMC-nya. Jadi tidak ada yang terpisah mata kuliah kita ini di dalam merencanakan bangunan air baik maupun bangunan infrastruktur. Tidak ada yang kalian tinggalkan di saat kalian lagi bekerja. Jadi semuanya mata kuliah yang berkaitan di teknik sipil itu terpakai semua. Jembatan ada di bendung, ada di bendungan. Infrastruktur ada, kantornya, nah, seperti itu kan? Ada di powerhouse-nya. Jadinya kita itu harus memiliki ilmu yang kompleks kalau di ruang sarjana teknik sipil. Ya. Makanya dari transportasi ada transportasinya, rekrutnya ada. Nah, kalian desain rekrutnya, kalian desain jalan penghubungnya, jalan masuknya. Jadinya kompleks di bendungan itu. Di bendung itu kompleks sekali. Ya, jangan sampai kalian tidak memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, kemudian terletak setelah bangunan pengambilan sebelum bangunan primer. Jadi saya katakan kantong lumpur itu jauh dia berada di belakang. Ya, tergantung panjangnya. Ya, tergantung dari analisis kalian itu. Ya, itu nanti ketemunya berapa panjangnya. L dari kantong lumpur itu berapa. Ingat bahwa space itu bagian. Dan kalau seperti ini saya katakan bahwa bendung Merababaka ini itu dibangun di atas tanah yang memiliki tanah keras di bawah bukit. Ya.
Kalau seandainya memungkinkan bahwa tadi saya katakan tidak ada bangunan batu lumpur di Rababaka atau itu, dia langsung los sampai Tanjung Mila. Ya, kalau seandainya ada, ingat phase atau posisi itu harus menentukan. Karena ada salah satu temanmu yang meneliti tentang itu, mungkin karena dia tergesa-gesa, mungkin di saat ujian dia nggak tahu. Begitu saya lihat desainnya, saya berhenti. Nah itu jadi bahan pembicaraan di saat ujian itu. Karena apa? Lebar B, nah lebar B-nya ini dia temukan sampai dia 8 meter. Apa iya? Lebar B-nya itu kandung lumpur itu. Sedimennya kan tinggi sekali kan? Dari mana datangnya 8 meter? Saya suruh dia buka topografinya. Coba buka topografimu, saya bilang. Kemudian dibimbing sama salah satu dosen kita, orang struktur. Kemudian saya tanya, ini face-nya ada enggak? Enggak ada, Pak. Yang ada berapa? 2 meter katanya. Bagaimana ini kalau pelaksanaannya? Nah, kan keliru kan? Hitungannya enggak salah. Penempatannya yang salah, keliru dia. Apa yang salah? Mungkin analisa sedimennya yang salah. Ya. Mungkin dia tidak bisa baca gambar, topografi juga bisa. Karena masing-masing